Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyimak Warta Berita PTS tanggal 29 Desember. Tiongkok hari ini tiba-tiba mengumumkan peluncuran latihan militer untuk mengepung Taiwan dan akan melakukan latihan tembak dengan amunisi asli esok hari. Menanggapi hal ini, kantor kepresidenan Taiwan menyampaikan kecaman keras. Sementara Kementerian Pertahanan Nasional juga telah membentuk pusat tanggap darurat guna melaksanakan latihan kesigapan tempur. 舰机多项抵近台岛，驻军兵种联合突击，旨在检验战区部队联合作战实战能力。 Situasi lintas selat memburuk. Tiongkok tanpa peringatan mengumumkan latihan militer Misi Keadilan 2025 pada 29 Desember melibatkan darat, laut, udara, dan pasukan roket. Latihan menargetkan wilayah sekitar Taiwan mencakup kesiagaan tempur, perebutan supremasi, serta pemberokilan pelabuhan dan wilayah strategis. Pada 30 Desember, Tiongkok juga akan menggelar tembak nyata di 5 zona sekitar Taiwan. 29 Desember pagi, jet tempur Tiongkok memasuki wilayah udara barat daya Taiwan dan mendesak pesawat tempur Taiwan mundur. Tindakan ini dinilai sebagai provokasi. Kantor Kepresidenan Taiwan mengecam keras dan menyerukan Tiongkok bersikap rasional. Militer Taiwan juga menegaskan telah memantau penuh situasi dan seluruh pasukan telah siap bersiaga. 中共此次针对性的军事演习，更坐实其侵略者的本质，是最大的和平破坏者。 Angkatan Udara Taiwan dengan segera lepas landas dengan rudal siap tembak, sementara Angkatan Laut mengarahkan kapal perang ke garis depan selat Taiwan. Dari gambar yang ditampilkan, radar mengunci sasaran dengan rudal disiagakan untuk mencegah kapal Tiongkok menerobos pertahanan. Kementerian Transportasi dan Komunikasi tengah mengevaluasi rute alternatif untuk meminimalkan dampak latihan militer Tiongkok terhadap jadwal penerbangan. Presiden Lai Ching-te menghadiri wawancara televisi kemarin guna membahas tanggapan terhadap ancaman Tiongkok. Selain mengulas isu otonomi pertahanan nasional, Lai juga menekankan bahwa semua laporan yang mengatakan bahwa ia menyerah setelah diserang Tiongkok adalah berita hoax. Ia juga menekankan sebagai komandan utama angkatan bersenjata, misi utamanya adalah mencegah timbulnya perang. Lai mengunjungi pabrik senjata dan menekankan isu otonomi pertahanan nasional. Lai menyatakan rencana invasi Tiongkok terhadap Taiwan tahun 2027 merupakan laporan yang dibocorkan oleh CIA Amerika. Jika benar, hal ini berarti Tiongkok belum cukup kuat karena mengarungi laut pun masih menjadi kendala. 到目前为止，它还不够这个实力嘛。但是我们不以此为自满，就是我刚刚有提到，我们要持续增加我们的防护力量，我们要持续提高我们 这个豪猪的这个力道。 Lai menyatakan Taiwan perlu meningkatkan kekuatan seperti seekor landak dan harus menunjukkan tekad pertahanan diri guna menggertak Tiongkok. Berita hoax yang ditujukan untuk melemahkan mental dan semangat rakyat Taiwan selama proses invasi Tiongkok mungkin beredar viral. Ia menegaskan semua laporan tentang penyerahan dirinya adalah berita hoax. Sejumlah bencana sporadis terjadi pasca gempa 7 SR di Ilan Sabtu malam lalu. Lereng di sebagian ruas jalan bebas hambatan Pingsi mengalami longsor. Seorang pekerja konstruksi SD Uku tewas setelah jatuh dari tangga saat hendak memeriksa kondisi sekolah. Beberapa gempa susulan juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Ciai terkait potensi dampak gempa terhadap sesar Meisan. Saat gempa terjadi, walau ketakutan, seorang PMI langsung bangkit dan mengambil bantal guna melindungi nenek dengan tubuhnya sendiri. Saat gempa terjadi tanggal 27 tengah malam, banyak warga sudah beristirahat. Administrasi pemadam kebakaran mengingatkan, jika terjadi gempa kuat saat tidur, jangan terburu-buru untuk turun dari tempat tidur atau berlari keluar. Segera tengkurap dan gunakan bantal untuk melindungi kepala dan leher. Guncangan kali ini yang berlangsung hingga 10 detik membuat banyak warga menyetarakan intensitasnya dengan gempa 21 September 1999 yang lalu. 921当时是规模 7.3， 然后在去年的0403地震规模 7.2。 Kerusakan juga terjadi di beberapa lokasi pasca gempa, termasuk tanah rongsor di tepi jalan bebas hambatan 106 di daerah Pingsi, di desa Teing Uku. Seorang pekerja yang memeriksa kondisi sekolah setelah gempa jatuh saat menaiki tangga dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Hingga tanggal 29 telah terjadi 3 kali gempa susulan. Mengingat sesar Meisan di Kabupaten Ciai pernah memicu gempa besar berskala 7,1 SR seabad lalu, masyarakat khawatir gempa di Ilan dapat memengaruhi sesar tersebut. Pakar menilai cakupan gempa kali ini berpusat di lepas pantai Ilan. Gempa susulan berpotensi terjadi di sekitar wilayah tersebut dan tidak ada keterkaitan langsung dengan sesar Meisan, namun harus tetap waspada terhadap beberapa area yang tergolong aktif.
Taiwan diselimuti masa udara dingin selama beberapa hari terakhir. Warga pun bergegas menuju pegunungan untuk menikmati panorama salju. Taman Nasional Xuepa melaporkan 2 kasus pingsan akibat hipotermia. CWA menyatakan suhu hari Senin hanya menghangat sementara karena gelombang angin monsun timur laut berikutnya akan tiba pada malam tahun baru dan menghadirkan cuaca dingin basah di wilayah utara dan timur laut. Salju lebat menyelimuti pusat gunung Hehuanshan, bangunan dan kendaraan pun ikut tertutup salju. Kehadiran masa udara dingin kontinental menurunkan salju setebal 9 cm sejak tanggal 27 dini hari. Demi keamanan, mobil pembersih salju dikerahkan untuk melakukan operasi pembersihan. Begitu matahari terbit, banyak wisatawan yang menginap di gunung berhamburan keluar untuk berfoto. Arus kendaraan yang naik untuk berburu salju membludak hingga menimbulkan antrean lebih dari 2 km. Ada juga warga yang membawa kuda ke Uling. Pihak berwenang telah menjatuhkan sanksi sesuai UU Taman Nasional. Turunnya salju di kawasan pegunungan menyebabkan 2 pendaki mengalami hipotermia hingga tak sadarkan diri di Taman Nasional Xuepa. CWA menyatakan masa udara dingin kontinental akan mulai melemah sejak Senin dan suhu berangsur naik. Namun pada Selasa tanggal 30, angin monsun timur laut kembali menguat sehingga malam tahun baru di wilayah utara dan timur tetap dingin dan lembab. 元旦之后，温度会快速的断崖式的下降，有可能会达到这个2026年的第一波的寒流。 Pakar meteorologi mengingatkan, mulai malam pergantian tahun hingga subuh tahun baru, suhu terasa cukup rendah, maka masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan perlu menjaga kehangatan tubuh. Selain itu, sebagian model perakiraan cuaca berdasarkan kondisi tekanan dingin yang terus menuju Taiwan mulai tahun baru menunjukkan suhu setelah 1 Januari berpotensi mencapai tingkat masa udara beku. Rabu lusa adalah malam tahun baru. Sebagai respon serangan acak di stasiun MRT Taipei, Kementerian Transportasi dan Komunikasi akan memperkuat protokol keamanan di beberapa stasiun utama. Selain itu, perusahaan Metro Taipei juga mengumumkan mulai tanggal 31 pukul 6 pagi, MRT akan beroperasi selama 42 jam non-stop. Menjelang tahun baru, perusahaan Taipei Metro mengumumkan mulai tanggal 31 Desember pukul 6 pagi, MRT akan beroperasi selama 42 jam non-stop hingga 1 Januari pukul 24 dini hari. Selain itu, mulai 31 Desember pukul setengah 11 malam hingga 1 Januari pukul 6 pagi, penumpang yang berjalan untuk naik MRT dari stasiun Taipei Arena atau stasiun Nanjing Sanmin tidak akan dipungut biaya. Berhubung malam tahun baru merupakan periode puncak acara di seluruh Taiwan, Kementerian Transportasi dan Komunikasi akan memperkuat protokol keamanan di beberapa stasiun utama. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.